Atau Fatimah mengatakan radhiyallahu anha, untuk apa dia menggisos ayahku? Apa yang telah diperbuat oleh ayahku? Kesalahan apa yang telah diperbuat oleh ayahku? Kata Fatimah. Pernah satu waktu ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau ketika ingin menjelang wafatnya memerintahkan Bilal, wahai Bilal, kau kumandangkan azan. Saya ingin muslimin dari kaum muhajirin dan ansor berkumpul dan saya ingin berbicara dengan mereka. Sampai Bilal azan, Allah Akbar, semua kumpul. Udah selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat mengumpulkan sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, kalau seandainya saya punya kesalahan, saya ini hanya seorang nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan saya hanya menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya mempunyai kesalahan salah satu di antara kalian, maka balaslah kesalahan saya sekarang. Apabila kesalahan tersebut memerlukan qisos, qisos ini balasan sesuai apa yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran mengatakan al-ainu bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wajirahu qisos. Kata Allah Subhanahu wa taala, qisos itu mata dibayar sama mata, telinga dibayar dengan telinga, lisan dibayar dengan lisan, dan setiap luka itu ada qisosnya, ada balasannya. Jadi kalau kita colok mata orang dengan sengaja itu mata buta, maka balasannya mata kita juga harus dicolok. Kita pernah memutus telinga orang, maka telinga kita juga harus putus. Itu hukum Islam. Bukannya kejam, akan tetapi itu balasan sesuai apa yang kita kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian ingin melakukan sesuatu atau saya punya kesalahan dengan kalian, maju, qisoslah diriku sekarang. Sampai sahabat nggak ada yang berani maju. Siapa yang berani maju kalau Rasulullah udah ngomong itu? Rasulullah ngomong kedua kali, apabila saya punya kesalahan dengan kalian, maka balaslah sekarang. Pada diam semua, pada nunduk, gak ada mengangkat wajah. Rasulullah ngomong ketiga kali, apabila saya punya kesalahan di antara kalian, maka balaslah sekarang sebelum saya wafat. Karena kalau Rasulullah SAW wafat, qisosnya belum dilakukan, itu akan dituntut di akhirat. Maka Rasulullah SAW minta balasan qisas tersebut di dunia, supaya di akhirat nanti udah selesai urusannya. Kemudian berdiri Ukasyah. Ukasyah berdiri melangkah menuju ke depan. Ukasyah mengatakan, saya ya Rasulullah, engkau pernah berbuat kesalahan kepada saya. Semua sahabat pada bingung, semua sahabat pada marah. Ini apa-apaan Ukasyah? Dia maunya apa? Sampai dia mau mengkisos Rasulullah SAW. Apa belum puas jasa Rasulullah SAW yang diberikan kepada mereka sahabat, khususnya Ukasyah? Apa Ukasyah masih belum puas dengan jasa-jasa Rasulullah? Untuk apa lagi dia menuntut Rasulullah SAW di dalam qisas? Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Ukasyah, apa yang pernah saya lakukan terhadap diri? Kata Ukasyah, wahai Rasulullah, ketika di peperangan Badar, kuda aku di samping kudamu, dan ketika engkau ingin naik atas kuda, saya bantu engkau untuk naik ke atas kuda, sehingga saya turun dulu dari kuda saya, dan saya angkat engkau naik ke atas kudamu. Maksud saya ingin mencium kakimu.
akan tetapi engkau sudah siap mengangkat cambukmu, kemudian kau pukulkan ke untamu, kau pukulkan ke kudamu. Bukan kudamu ya Rasulullah yang kau pukul, akan tetapi wajahku yang kau pukul, akan tetapi diriku, badanku yang kau pukul. Kemudian kata Rasulullah SAW, baiklah, kalau memang itu kesalahan saya. Kemudian Rasulullah panggil Bilal, Bilal, kau pergi ke rumahku, kau ambil cambukku di rumah. Kemudian Bilal pergi ke rumahnya, ditemui di rumah Rasulullah SAW ada putrinya Fatimah Az-Zahra. Diketok sama Bilal, siapa di luar? Saya Bilal, Rasulullah perintahkan saya untuk mengambil cambuknya. Fatimah bingung, untuk apa ayahku membawa cambuk? Kata Bilal, ada orang yang ingin menggisos ayahmu. Kata Fatimah mengatakan radhiyallahu anha, untuk apa dia menggisos ayahku? Apa yang telah diperbuat oleh ayahku? Kesalahan apa yang telah diperbuat oleh ayahku? Kata Fatimah. Kata Bilal mengatakan, saya nggak tahu, tapi saya diperintahkan hanya untuk mengambil cambuknya. Diberikan cambuknya oleh Fatimah, dibawa tuh cambuknya oleh Bilal sampai ke Rasulullah. Diberikan tuh cambuknya kepada Rasulullah dari Bilal. Dipegang Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Ukasyah, ini adalah cambukku. Ini cambukku yang pernah saya bawa di dalam peperangan Badar untuk mencambuk kudaku. Ini cambuk. Sekarang kau pegang cambukku. Dipegang sama Ukasyah. Kemudian Ukasyah mengatakan, wahai Rasulullah, dulu ketika engkau mencambukku, aku dalam keadaan buka baju. Gak ada bajunya, buka baju. Setengah badan ini gak ada pakaiannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, baiklah, kalau memang itu yang kau mau, dan ketika saat itu engkau dalam tidak keadaan memakai baju, maka saya pun juga harus tidak memakai baju. Dibuka bajunya Rasulullah SAW. Kemudian sahabat pada marah. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar maju melangkah 2 langkah ke depan. Wahai Ukasyah, kau kurang ajar terhadap Rasulullah SAW. Kamu apakan Rasulullah sampai engkau buat Rasulullah SAW membuka bajunya? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, tenang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sudah, jangan Rasulullah yang digisos, saya aja yang digisos. Saya berdua bertanggung jawab untuk menggantikan perkara gisosnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kau duduk berdua, duduk. Udah duduk berdua, datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ukasyah, apa yang kau ingin perbuat terhadap Rasulullah? Masih tidak puaskah engkau terhadap Rasulullah? Pantaskah engkau mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cukup kau cambuk saya. Tidak perlu kau cambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menenangkan Sayyidina Ali, wahai Ali, duduk. Kemudian datang Hasan Husain. Mengatakan, ya Ukasyah, wahai pamanku Ukasyah, saya ini adalah cucunya Rasulullah. Saya ini bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup engkau cambuk kami berdua, sama saja dengan kau mencambuk kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua membela Rasulullah. Semua sahabat geram, marah terhadap Ukasyah. Hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Hasan dan Husain, duduk di tempatmu, duduk. Biarkan pelaksanaan gisah ini dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan di dunia, maka di akhirat tidak perlu lagi ada gisas. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ukasyah, cambuk sudah ada di tanganmu. Kau tunggu apa lagi? Dan sekarang badanku ini sudah tidak memakai pakaian, cukup kau cambuk saya. Kemudian Ukasyah melihat cambuk yang ada di tangannya, dilepas cambuk yang ada di tangannya. Kemudian Ukasyah membuka bajunya dan memeluk tubuhnya Rasulullah SAW. Tubuhnya didekatkan dengan tubuh Rasulullah. Tubuhnya Ukasyah ditempelkan dengan tubuhnya Rasulullah SAW.
sehingga sahabat yang tadinya marah nggak marah. Maka bukannya marah, akan tetapi kemarahan mereka digantikan dengan kesedihan. Tangis haru terjadi pada saat tersebut. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kau ingin melihat penghuni ahli surga, maka lihatlah Ukasyah. Dan Ukasyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku melakukan ini supaya tubuhku bisa menempel dengan tubuhmu, supaya tubuhku erat dengan tubuhmu, supaya kelak nanti kalau seandainya saya masuk ke dalam neraka, maka api neraka tidak akan bisa membakarku. Kata Rasulullah SAW, kau kalau ingin melihat ahli surga, melihatlah daripada Ukasyah. Wahai Ukasyah, maka badanmu tidak akan pernah terbakar daripada api neraka. Sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW itu akan menimbulkan satu keberuntungan. Keberuntungan yang didapati oleh Ukasyah, keberuntungan yang didapati oleh para sahabat-sahabat yang lain. Dia